Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Uzwatun Hasanah. Di sini saya akan membawakan pembiayaan bebas riba sewa guna usaha atau leasing syariah. Solusi keuangan halal untuk kebutuhan produktif Anda. Pengantar sewa guna usaha atau ijarah dalam keuangan syariah. Dan definisi SGU atau ijarah. Sewa guna usaha atau SGU atau ijarah adalah kegiatan pembiayaan penyediaan barang atau modal. Ini melibatkan pemindahan hak guna atau manfaat selama jangka waktu tertentu. Pembiayaan dilakukan berkala atau ujroh, dengan atau tanpa hak opsi tanpa pemindahan kepemilikan. 2. Pentingnya pembiayaan bebas riba. Prinsip fundamental keuangan syariah memastikan keadilan dan etika transaksi sesuai Al-Quran dan hadis, secara inheren menghindari praktik bunga atau riba yang dilarang. Konsep dasar leasing syariah berdasarkan akad Islam atau ijarah mudharabah murabahah. Sistem ini menawarkan pembiayaan modal berupa hak guna barang. Pemberi sewa atau muajir, penerima sewa atau mustajir, bebas sewa atau ijarah. Peran SGU dalam ekonomi syariah. SGU memfasilitasi pembiayaan investasi dan pengadaan barang modal untuk berbagai skala usaha, meningkatkan likuiditas dan memungkinkan pembaruan teknologi tanpa beban kepemilikan. Dasar hukum dan prinsip-prinsip syariah. Al-Quran dan hadis, pondasi hukum Islam. Al-Quran adalah firman Allah, kitab suci utama yang menjadi sumber hukum pertama, berisi pedoman hidup bagi umat manusia. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran dan sumber hukum kedua. Kedua ada fatwa DSN MUI terkait ijarah. DSN nomor 9 DSN MUI, pemindahan hak guna atas barang dengan sewa tanpa pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dan fatwa induk yang memberikan panduan menyeluruh untuk akad ijarah. Prinsip dan regulasi pendukung. Regulasi OJK dan UU terkait memastikan kepatuhan syariah, prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi syariah. Perbedaan fundamental dengan leasing konvensional riba. Perbandingan leasing konvensional versus sewa guna usaha syariah. Leasing konvensional. Asas sumber pendanaan atau prinsip pembiayaan dengan kepemilikan aktiva, keuntungan berdasarkan bunga atau kredit, kepemilikan aset dan tanggung jawab, yaitu lessor sediakan barang modal, leasing sewa dengan opsi beli, risiko beralih, mekanisme pembayaran, suku bunga tetap atau floating, bunga sebagai imbalan utama, perlakuan denda dan wan prestasi. Barang ditarik saat telat bayar, denda penalti adalah penetapan perusahaan. Untuk sewa guna usaha syariah, asas dan sumber pendanaan, prinsip kerjasama dan bagi hasil, akad mudharabah tanpa bunga, kepemilikan aset dan tanggung jawab, ijarah, bank menyewakan aset, operating lease tanpa alih kepemilikan, mekanisme pembayaran atau tidak ada suku bunga, akad mudharabah penentuan bagi hasil atau margin, perlakuan denda dan wan prestasi, tidak ada penarikan barang, denda sebagai kontribusi sosial dan amal. Mekanisme proses pelaksanaan SGU syariah. 1. Akad pihak terlibat. Ijarah perjanjian sewa menyewa hak guna bukan kepemilikan. Pihak, lessor atau ajir, lessor mustajir, supplier. Ijarah tuma al-bai, kombinasi sewa dan jual beli di akhir masa sewa. Aset dihibahkan atau dijual. 2. Opsi akhir masa sewa. Finance lease, opsi pembelian aset. Operation lease, tanpa opsi pembelian. IMBT, objek sewa dihibahkan atau dijual ke penyewa. 3. Tahap pengajuan pembiayaan SGU atau lease, membeli barang dan negosiasi pembiayaan dengan lessor, penandatanganan kontrak antara lease dan lessor atau commitment letter. Lessor menghubungi supplier untuk mengirimkan barang ke lease. Pembiayaan lessor ke supplier. Setelah penyerahan dokumen atau faktur, pembayaran sewa oleh lease secara angsuran ke lessor. 4. Ada sistem pembayaran. 1. Angsuran tetap atau ujroh. 2. Tidak berpengaruh perubahan suku bunga.
3. Dibayar di muka atau sesuai kesepakatan. 5. Ada mitigasi risiko. 1. Akad batal jika barang rusak atau musnah. 2. Barang belum diserahkan atau tidak dapat dimanfaatkan. 3. Ada penyewa tidak tanggung kerusakan bukan kelalaiannya. Kemudian ada ilustrasi dan contoh kasus pembiayaan SGU. 1. SGU untuk modal usaha atau UMKM. Akses modal kerja, investasi, pembiayaan peralatan produksi, dan dukungan likuiditas bisnis. Keunggulan SGU, tanpa pembiaya pembelian aset awal, fleksibilitas finansial, dan pembayaran teknologi cepat. Ketiga, ada SGU untuk kendaraan dan properti, pembiayaan armada operasional akuisisi properti komersial, opsi sewa guna usaha atau finance, sewa operasi atau operating lease, simulasi dan studi kasus. Aset, kendaraan, mesin dan mesin industri. Cicilan per bulan untuk kendaraan ada 5 juta dan mesin industri ada 10 juta. Keuntungan dan tantangan dalam penerapan SGU syariah. Keunggulan, 1. Ada bebas riba, sesuai syariat Islam memberikan ketenangan batin tanpa bunga. 2. Transparan dan adil, margin tetap tanpa biaya tersembunyi, prinsip bagi hasil. Ketiga, ada akses fleksibel, solusi inklusif untuk UMKM, syarat mudah, peluang modal luas. Keempat, ada potensi peningkatan omset dan produktivitas, mendorong kesejahteraan ekonomi dan pemberdayaan. Dan kelima, ada diawasi Dewan Syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Untuk tantangan, keterbatasan SDM dan inovasi, SDM kompeten, riset pengembangan produksi terbatas. Dan kedua, ada regulasi infrastruktur, regulasi belum spesifik, literasi teknologi rendah, dominasi pasar konvensional, persaingan ketat, kepercayaan masyarakat rendah, rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya pemahaman konsep dan prinsip. Kesimpulan dan prospek sewa guna usaha syariah. SGU sebagai instrumen pembiayaan unggul, fleksibilitas dan kepatuhan syariah menjadikan SGU pembiayaan aset produktif ideal. Tren dan prospek pertumbuhan SGU syariah. Minat pasar yang kuat dan dukung regulasi menjadikan ekspansi signifikan di masa mendatang. Kontribusi SGU terhadap ekonomi nasional mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja dan mendukung investasi berkelanjutan. Arah pengembangan keuangan syariah di masa depan. Fokus pada inovasi, produk, digitalisasi, dan integrasi ekosistem keuangan syariah yang komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.